Semua orang pasti membuat kesalahan dalam hidup. Ya jelaslah, kita hanyalah manusia yang tidak sempurna. Begitu juga pembalap F1. Sehebat-hebatnya pembalap F1, pasti juga membuat kesalahan baik itu kecil ataupun fatal. Kayak gimana tuh bang fatalnya? Ya bisa aja karena suatu kesalahan, hilanglah kesempatan untuk menjadi juara dunia. Itu mungkin adalah tipe kesalahan yang paling ditakuti oleh pembalap F1. Tapi kesalahan tersebut bukan berarti tidak dapat terjadi. Ini bisa terjadi ke siapapun, dan hari ini gue akan bahas kesalahan-kesalahan pembalap yang berujung hilangnya gelar juara dunia. Nah, yang pertama mari kita bahas pembalap yang McLaren ya. Lewis Hamilton Shanghai 2007. Lewis Hamilton menjalani salah satu atau bahkan musim rookie terbaik dalam sejarah F1 dan OTW menjadi rookie pertama dalam sejarah F1 untuk meraih gelar juara dunia. Di Chinese Grand Prix 2007, dia unggul 12 poin dari Nando di posisi kedua dan masih pakai sistem poin lama ya, yang berarti 12 poin itu merupakan gap yang lumayan jauh. Ditambah nih balapan kedua terakhir 2007, sehingga dia bisa aja juara dunia di sini jika dia mampu mempertahankan jarak 10 poin aja lah. Dia bisa jadi juara dunia saat itu. Dia dapat pole dan memimpin balapan wet tersebut. Namun saat track mulai mengering, dia mulai struggle dengan tire wear dan McLaren tetap memilih strategi yang telah ditetapkan sebelum balapan ya. Tapi keputusan ini malah zonk, karena Lewis kehilangan pimpinannya ke Kimi setelah melebar. Gak masalah sih, karena di posisi ini dia akan tetap menjadi Jurdun. Saat dia masuk pit di lap 31, dia malah melebar lagi dan mobilnya kali ini stuck di gravel. Dia mencoba keluar, tapi tidak bisa. Lewis. Padahal ya, dari seluruh title contender yaitu Lewis, Nando, dan Kimi, dia yang diuntungkan saat itu, tapi ya sepertinya gravel ini adalah tifosi, dan mereka mencoba untuk membantu Kimi dan Ferrari untuk juara. Sepuluh poin hilang begitu aja dan Kimi menang juga di balapan itu. Kesalahan fatal ini cukup untuk membuat Lewis gagal menjadi juara, karena di balapan terakhir, dia mengalami masalah mobil di Brazil, dan Kimi lah yang berhasil menjadi juara dengan memenangkan balapan tersebut di Sao Paulo. Seandainya Lewis gak main pasir di Chinese Grand Prix sebelumnya, mungkin dia udah juara dunia di balapan itu bahkan kan. Gak perlu nunggu sampai Brazil. Tapi ya ini membuktikan bahwa Lewis emang masih perlu banyak belajar dan jalan itu juga masih panjang. Walaupun gagal juara, Lewis tuh benar-benar telah melampaui semua ekspektasi di musim itu dan patut diapresiasi lah performa dia di musim itu meskipun masih rookie. Nah, sekarang kita akan mundur sedikit ke 1989, Japanese Grand Prix Suzuka. Balapan kedua terakhir juga nih, dan saat itu duo McLaren, Alain Prost, dan Ayrton Senna akan berduel untuk gelar juara dunia tahun tersebut. Nah, saat itu sistem poinnya untuk Drivers' Championship itu ialah 11 hasil terbaik. Jadi, dari 16 balapan di musim itu, hanya 11 hasil terbaik yang masuk ke point standings. Aneh juga emang sistemnya, kayak strategi Ferrari. Intinya, saat itu Alain memimpin 16 poin dari Ayrton. Ayrton perlu menang dan sebuah keajaiban lah agar Alain setidaknya nggak dapat poin di balapan itu, tapi mengingat mereka di mobil McLaren di mana saat itu mobil terbaik, ya good luck aja sih. Dan luck tidak berpihak ke Ayrton karena Alain mampu mengambil pimpinan dari dia saat start. Dan Ayrton malah turun beberapa posisi. Lalu Ayrton mulai berada di belakang Alain pas lap 40-an. Dan pada lap ke-47, menuju ke chicane terakhir setelah 130R, Ayrton nge-dive bomb dan berada di samping Alain menuju tikungan chicane tersebut. Dan dia pun juga ngelihat move yang dilakukan Ayrton di cerminnya. Tapi, alhasil mereka malah bertabrakan. Alain menganggap bahwa balapan ini sudah selesai dan dia juga sudah berhasil meraih gelar Jurdun kan di tahun itu. Ayrton malah menyuruh Marshall untuk mendorong mobilnya karena dia merasa tuh masih bisa lanjut gitu. Dan dia lanjut dan harus menjalani satu lap dengan kerusakan front wing. Meskipun dengan insiden tersebut, Ayrton berada 5 detik aja di belakang pimpinan balapan saat itu, Alessandro Nannini. Dan dia mampu melewatinya di lap ke-51 dan berhasil memenangkan balapan dan memperkecil jaraknya dengan Alain di standings. Atau saat itu gitu sih ngiranya kan. Karena Ayrton lalu didiskualifikasi karena missing chicane saat kembali ke track. Alhasil Alain Prost adalah Jurdun F1 1989 dan kalau kalian ngira Abu Dhabi 2021 itu kontroversial banget, ini juga nggak kalah jauh karena situasi political F1
setelah balapan itu tuh bener-bener toksik banget. Dan ya, Ayrton cukup kesel lah saat itu, dan deja vu juga hal ini terjadi kembali di tahun berikutnya. Track yang sama pula kan, tapi kali ini Ayrton lah yang juara di tahun itu. Nah next, kita ke pembalap Red Bull, Mark Webber, tahun 2010. Dapat dikatakan adalah musim dimana Mark Webber tuh lagi bagus-bagus ya coy. Dia adalah salah satu dari 5 pembalap saat itu yang berpeluang untuk menjadi juara dunia. Menuju Korean Grand Prix, dia memimpin klasemen dengan jarak 14 poin dari Nando. Korean Grand Prix ini merupakan balapan ketiga terakhir, jadi apapun sebenarnya masih bisa terjadi. Apalagi Mark saat itu start dari posisi kedua dengan rekan timnya, yang merupakan title contender juga, Sebastian Vettel di pole position. Ditambah, kondisi saat itu benar-benar parah karena hujan lebat dan sempat kena red flag di awal-awal. Namun, saat balapan dimulai, Mark mampu menahan P2-nya dan berada di belakang Asep. Semua berjalan mulus sampai pada lap ke-19. Datanglah Mark dengan skill fidget spinnernya di mana dia melebar dan menabrak tembok. Yang lebih parah lagi, kena juga Kang YouTuber kita ya kan? 18 poin hilang begitu aja. Dan yang lebih parah lagi, Nando berhasil menang di balapan itu dan meraih 25 poin. Hasil ini tentu juga membuat harapan Mark Webber gagal juara dunia karena di 2 balapan terakhir 2010, Asep lah yang secara mengejutkan menjadi juara dunia. Kalau seandainya Mark nggak crash di Korea waktu itu, bisa aja dia yang jadi juara dunia, mengingat Asep saat itu di Korea juga DNF karena masalah mesin. Jadi mungkin dia bisa aja menang balapan itu kan. Tapi di saat yang sama, Mark juga menjadi salah satu alasan kenapa Asep juara tahun itu. Lah, kok bisa? Iyalah, karena pas di Abu Dhabi, dia pakai strategi yang membuat Ferrari dan Nando kena jebakan Batman. Ya gimana sebenarnya bukan jebakan juga sih, emang Ferrari aja yang lucu dan apes. Nah, ngomong-ngomong soal Ferrari nih, sekarang kita akan bahas pembalap Ferrari. Wah, ini nih, hidangan utama kita ya kan? Mari kita mulai dari yang baru-baru inilah. Charles Leclerc di French Grand Prix 2022. Setelah menang di Austria, mungkin ini saatnya Charles dan Ferrari mulai comeback-nya setelah beberapa balapan yang sulit, kayak menonton pertunjukan mereka. Di French Grand Prix, dia dapat pole dan memimpin balapan. Tapi, datanglah lap 18 di mana Charles kehilangan rear mobilnya, spin, dan menabrak barrier. Dia nggak bisa reverse dan harus DNF. Bahkan mode reverse pun nggak berpihak ke Ferrari saat itu, ya kan? Alhasil 25 poin, hilang begitu aja dan Max teruslah mereok setelah itu. Dari sini aja emang udah berakhir, karena seiring berjalannya musim, Max malah makin menjadi-jadi dan Ferrari malah makin termaki-maki. Mundur 4 tahun. Asep, German Grand Prix 2018. Nah, di musim 2018, Asep dan Lewis akan bertarung untuk gelar Jurdun kelima mereka. Datanglah kita ke Hockenheimring, German Grand Prix. Asep meraih pole di home race-nya dan memimpin balapan saat start. Tapi di pertengahan race, hujan mulai turun. Dan di sini para driver udah mulai was-was lah. Dan ada beberapa yang spin juga. Namun pada lap 52, yellow flag di sektor 3, dan sebuah mobil merah menabrak barrier dan itu tidak lain dari Asep. Yang sedang memimpin saat itu tapi melebar dan menabrak barrier. Dia DNF dan 25 poin hilang begitu aja. Dan lebih parahnya lagi, Lewis yang kacau saat qualifying di hari sebelumnya dengan masalah mobil. Start dari posisi 14 di race, malah dia yang menang. Banyak yang bilang semenjak kejadian ini, Asep bukanlah Asep yang kita kenal, dan inilah momen dimana harapan Jurdun dia berakhir. Walaupun menurut gua ya, harapan Jurdun dia tuh benar-benar berakhir setelah Italian Grand Prix 2018, dimana Asep dan Lewis bersentuhan, dan Asep spin. Disitulah kata gua dimana harapan Jurdun benar-benar fix berakhir. Ya, Ferrari ngelawak terus, ya, tapi setidaknya kita punya Michael Schumacher yang dominasi F1 dulu sama Ferrari. Bawa sejarah ya kalian ya. Oke, gue juga akan bawa sejarah nih. Bahkan pembalap sekelas Michael Schumacher pun juga pernah membuat kesalahan fatal. Dan menurut gue, ini adalah kesalahan yang paling fatal dan berujung hilangnya gelar dengan cara kontroversial. European Grand Prix 1997, Jerez Circuit. Michael Schumacher dan Jacques Villeneuve akan bertarung untuk gelar Jurdun di balapan terakhir. Michael unggul 1 poin dari Jacques, dan saat qualifying, sebuah momen yang unbelievable tuh terjadi di mana Jacques, Michael, dan Heinz-Harald Frentzen mencetak lap time yang sama di qualifying. Tapi, karena Jacques yang mencetak duluan, dia yang dapat pole, disusul oleh Michael dan Heinz. Saat balapan, Jacques mengalami start yang kurang baik dan turun ke posisi 3, sementara Michael naik ke posisi 1. Setelah fase pit stop berakhir,
Jacques mulai mengejar Michael untuk posisi pertama dan berada tepat di belakangnya di lap 48. Di lap yang sama, dia mencoba menyalip dengan late braking di dry side corner dan keduanya bertabrakan. Tapi nih ya, kalau kalian perhatikan, saat Michael melihat dia late braking, dia sempat mencoba untuk menghindari dengan cara belok ke kiri, tapi tiba-tiba dia langsung belok ke kanan secara agresif dan menabrak Jacques dengan keras. Komentator pun juga sadar dan Martin Brundle pun juga ngomong saat itu. Itu tidak bekerja, Michael. Lu menabrak bagian yang salah, kawan. Alhasil Michael, DNF, dan Jacques dengan mobilnya yang rusak mampu finish di posisi ketiga di belakang dua McLaren dan menjadi juara dunia 1997. Lebih parahnya lagi untuk Michael, karena insiden itu dia didiskualifikasi dari kejuaraan dunia F1 1997. Jadi nggak hanya dia gagal Jordan, tapi dia juga kehilangan runner-up-nya. Kalau kalian merasa bahwa George Russell tampil impresif di 2019, meskipun 0 poin, ini lebih GG lagi. 5 kemenangan, 8 podium, tapi poinnya 0. Oke, itu aja lah kesalahan-kesalahan pembalap yang berujung hilangnya gelar juara dunia. Ada lagi nggak nih yang mungkin belum gue sebut? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.